bisa cepat sembuh. Oh, Jadi makan apa saja boleh. di perutnya enggak menolak nggih Ibu Dokter. Iya. Jadi kalau sudah Tercipta kena, imun nggih, iya betul. dia tetap bisa kena lagi. Boleh diberikan pada anak yang di atas usia 6 tahun. Oh. Pakainya air hangat Iya. dan bukan hanya di kepala, Iya, kepala sini. tetapi di lipatan tubuh. Itu gimana Dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat siang sahabat Ruang Wanita. Bertemu lagi di program kesayangan kita, Ruang Wanita Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mojokerto. Bersama saya Hani Yurdiansah, dan yang akan membersamai kita hari ini di studio dan menjadi narasumber kita Ibu Dokter yang cantik, Ibu Dokter Amelia Fitri Oktavian, spesialis anak. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat Ibu Dokter? Alhamdulillah sehat. Musim hujan ya Dok Iya. ya, banyak yang sakit ya Dok ya. Ini daya tahan tubuh juga turun. Sahabat Ruang Wanita, Bu Dokter Amelia merupakan penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mojokerto, dan beliau juga istri dari Bapak Wakil Bupati, yakni Bapak Dr. Muhammad Rizal Oktavian. Terima kasih Bu Dokter untuk waktunya bersedia datang di studio Bu Dokter. Sama-sama. Di tengah kesibukan Bu Dokter yang luar biasa ya Dok pastinya. Kalau untuk Dharma Wanita, insya Allah salut. Oh Masya Allah, terima kasih banyak Ibu. Iya. Sahabat Ruang Wanita, Bu Dokter Amelia hari ini akan membagikan ilmu kesehatan kepada kita tentang demam berdarah pada anak. Ibu, sekarang kan memasuki musim penghujan ya Bu Dokter, dan juga pancaroba kan Dok, pergantian musim dari kemarau ke musim penghujan. Saya membaca di media Bu Dokter, katanya kalau musim penghujan itu banyak genangan air sehingga peningkatan nyamuk demam berdarah, sehingga resiko terjadinya demam berdarah itu meningkat nih Dokter. Sebetulnya demam berdarah sendiri itu apa Ibu? Oke, jadi kalau kita bicara tentang demam berdarah ya Bu, Iya. betul sekali, karena sekarang memasuki musim hujan pasti mulai banyak lagi demam berdarah itu. Iya. Mungkin memang banyak yang belum tahu, jadi demam berdarah itu adalah infeksi virus sebetulnya. Infeksi Jadi virus. infeksi virus yang Iya. disebabkan oleh nyamuk demam berdarah. Nah, Oh. jadi tidak semua nyamuk memang ya. Iya. Jadi memang khusus nyamuk demam berdarah atau yang biasa kita sebut dengan Aedes aegypti. Oh, baik. Jadi infeksi virus demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk. Oh, berarti penyebarannya melalui nyamuk ya Ibu Betul Dokter. sekali. Oke. Ini biasanya kalau musim hujan ini ibu-ibu kan paling ini ya Dok, khawatir nggih kalau misalnya demam, terus ini pasti berpikir, waduh ini kena DB begitu Bu Dokter. Kalau misalnya ciri dari nyamuk Aedes aegypti sendiri seperti apa Ibu? Oke, jadi nyamuk Aedes aegypti ini adalah satu-satunya vektor atau perantara yang bisa membawa virus demam berdarah tersebut. Iya. Nah, cirinya itu Iya. biasanya mungkin sering dilihat ya sama ibu-ibu semua juga pasti sudah sering lihat warnanya itu paling Iya. utama, yang paling gampang kita lihat. Warnanya hitam atau coklat tua, Oh, iya. disertai dengan ada belang-belangnya Oh. warna putih. Nah, Garis-garis hitam putih ya Bu betul. Dokter. Nah, Iya. itu sudah dipastikan itu kemungkinan besar adalah memang Aedes aegypti, Oh. dan kemungkinan besar membawa virus demam berdarah. Oh begitu. Tapi tidak semua membawa. Oh gitu Bu Dokter Ya, ya. kalau memang nyamuk tersebut habis menggigit Iya. pasien atau orang yang terkena demam berdarah, nah baru dia membawa virus itu. Oh gitu. Makanya harus hati-hati, tetap harus hati-hati Iya. ya. Kalau ketemu nyamuk yang seperti itu, Iya. tetap harus waspada. Oh, Karena kita nggak tahu ya Nggih. membawa atau tidak. Oh begitu ya Bu Dokter. Bu Dokter, kalau misalnya nyamuknya itu untuk waktu inkubasinya dia ini menggigit
manusia itu ada jam-jamnya kah Bu Dokter? Betul sekali. Jadi memang nyamuk demam berdarah ini agak berbeda dengan nyamuk-nyamuk Iya. yang lain. Iya. Jadi dia itu punya jam kerja. jam Jadi dia ada kerjanya, jam Bu. kerjanya. Jadi Iya. jam kerjanya ini malah adalah di waktu-waktu di mana orang ini biasanya aktif. Oh. Yang paling sering adalah di pagi hari. Oh, pas Puncaknya adalah Oke. di sekitar pagi jam 9 sampai jam 10. jam 9 pagi sampai jam 10. Kemudian setelah itu dia istirahat. Iya. Aktif lagi nanti sore. Oh. Sekitar dominannya itu sekitar jam 4 sampai jam 5 sore. Nah, Oh, itu nanti gitu. dia aktif lagi. Oh, berarti Jadi harus hati-hati di jam-jam jam-jam tersebut ya Bu Dokter. Oh, Masya Allah, ternyata nyamuk juga ada jam dinasnya juga ya. Iya. Kalau demam berdarah itu Bu Dokter apa bisa menular antar manusia? Misalnya ada kakak beradik ya Ibu yang satu terkena demam berdarah, terus dia bersin Bu Dokter, dropletnya misalnya kena ke saudaranya. Apakah bisa menular Ibu? Ya, jadi demam berdarah ini beda ya dengan batuk pilek, Iya. dengan flu, Iya. yang dia bisa menular misalkan dari batuk, bersin. Iya. Kalau demam berdarah ini menularnya adalah yaitu tadi melalui gigitan dari nyamuk. Oh. Jadi tidak secara langsung pasien yang demam berdarah kita Iya. berdekatan kita bisa ketularan. Iya. Oh. Jadi ya kita butuh harus digigit nyamuk dulu, Iya. baru kita bisa tertular. Oh, berarti dari virus yang dibawa oleh nyamuk itu tadi ya Bu Dokter. Iya, betul sekali. Kalau seandainya nyamuk itu ada di rumah habis menggigit kakaknya lalu pindah ke adiknya. Nah, betul. Oh. Jadi menularnya seperti itu. Oh. Setelah nyamuk ini menggigit penderita demam berdarah, Iya. kemudian dia pindah ke orang yang lain yang Iya. misalkan tidak kena demam berdarah, Iya. yang orang tersebut bisa Terkena. demam Oh, berdarah. seperti itu. Tapi kalau menular antar manusia melalui droplet tidak nggih. Nah, Oh, baik-baik Bu Dokter. Kalau untuk gejala demam berdarah sendiri pada umumnya seperti apa Ibu? oke, jadi kalau gejala demam berdarah itu yang paling gampang itu Iya. adalah cirinya demam. Demam. Dan demamnya itu ciri khasnya dia demamnya tinggi sekali, Oh. langsung tinggi di awal. Iya. Dan bisa bertahan hingga beberapa hari, bisa sampai 3-4 hari. Oh, Dan iya, itu iya. demamnya tinggi dan susah untuk diturunkan. Kemudian disertai dengan misalkan badannya sakit semua, Iya, persendiannya ngilu-ngilu sakit gitu semua, ya, Bu Dokter. ngilu-ngilu. Iya. Kemudian pusing. Iya. Kemudian bisa juga jangan lupa disertai dengan keluhan yang lain, misalkan ada mual muntah. Oh, Kemudian sekarang yang baik, terbaru itu pasien demam berdarah itu dia biasanya disertai juga dengan keluhan yang lain, yaitu Apa itu? diare. Oh, Nah, sekarang, ini sekarang lagi tren banyak. baru ya berarti Bu Iya, Dokter. betul. Ada diarenya juga ya. Jadi kuncinya adalah yang utama demamnya itu tadi. Oh, gitu. Ya, pasti akan ada demamnya. Dan cirinya itu yang spesifik itu demamnya tinggi sekali Iya, nggih, Bu Dokter. Kalau sama dibandingkan sama tipes sendiri kalau Oke, kalau tipes demamnya itu biasanya cenderung dia di awal-awal dia tidak terlalu tinggi, Oh. tapi dia tambah lama, tambah tinggi kayak anak tangga. Oh, gitu. Dan itu butuh waktu yang lama. Biasanya demamnya bisa sampai 1 minggu, Oh, gitu ya, sampai 2 Ibu. minggu. Kalau demam berdarah biasanya yaitu tadi Ada iya, waktunya ya, Bu biasanya Dokter. paling cuma 3 atau 4 hari. Iya. Setelah itu masuk ke fase kritis, demamnya mulai turun. Nah, itu yang biasanya dianggap agak sembuh ya Bu Iya, Dokter. padahal- Biasanya lagi kritis-kritisnya ya Dok. Ada, Iya, iya. betul. Masya Allah, demam berdarah. Kapan kita harus mewaspadai Ibu kalau misalnya ada yang anak kita demam misalnya dan kita mencari pertolongan ke tenaga kesehatan itu saat seperti apa Bu Dokter? Oke, jadi memang kalau demam awal Iya. ya tidak boleh panik ya Bu ya. Iya, Mama-mama tak ini boleh biasanya Bu, iya. Yang Aduh. penting sedia obat panas di rumah. Iya. Diminumkan dulu, dirutinkan dulu ketika misalkan demamnya memang susah sekali diturunkan turun. dengan obat yang sudah diminumkan di rumah. Iya. Nah, boleh cari pertolongan ke misalkan puskesmas boleh, Iya. ke klinik boleh, ke rumah sakit atau Oh, ke dokter gitu. terdekat boleh. Gitu ya. Dan yang perlu diwaspadai untuk mencegah demam berdarah itu ya, ini demamnya demam berdarah atau bukan? Iya. Pokoknya kalau demamnya sudah lebih dari 3 hari, Iya. nah ini Langsung segera ya harus berangkat. segera periksa betul-betul Iya. periksa dan disarankan untuk periksa darah. Oh, laborat Karena- ya iya, Ibu. betul. Betul.
Karena hanya bisa dilihat dari laboratorium. Oh, nggih. Berarti kalau misalnya demamnya tinggi sekali nggih Bu Dokter, terus sudah dikasih penurun panas tapi tidak reda juga, dalam 3 hari harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan ya Ibu. Baik. Ibu, kalau misalnya demam berdarah itu efeknya seperti apa Bu? Maksudnya komplikasi seperti apa kalau misalnya? Iya, jadi Terserah. demam berdarah itu memang tidak selalu berat. Iya. Jadi orang-orang banyak yang takut sebetulnya. Iya. Tapi ada yang namanya demam berdarah ringan pun ada. Oh. Jadi keluhannya itu hanya demam biasa, Iya. kemudian hanya linu-linu biasa, tapi dia makan minumnya masih oke. Iya, masih Kemudian mau. mual muntah tidak ada. Oh, Nah, iya. itu sebetulnya tidak perlu khawatir. Iya. Sebetulnya boleh sambil rawat jalan pun boleh Oh, sebetulnya. begitu ya, Yang Bu penting Dokter. tetap dipantau. Iya. Sesekali harus diperiksakan trombositnya ya. Oh, Takutnya penurunan trombositnya terlalu drastis, nah itu Iya. bahaya. Oh. Kemudian kalau untuk komplikasinya, nah Iya. ini yang memang mau tidak mau harus dirawat di rumah sakit. Jadi ketika misalkan ada gejala demam berdarah atau Iya. memang demam berdarah sudah disertai dengan komplikasi, Iya. nah itu mau tidak mau harus dirawat rumah sakit. Contohnya yang paling sering yaitu tadi mual muntah yang hebat. Nah, itu iya. nyeri perut yang hebat. Biasanya kan satu ini ya, Iya. Ibu, biasanya satu gandengan. Maksudnya kalau demam tinggi Iya. biasanya enggak mau makan, Gandengannya mual, muntah. muntah. Nggih, betul, betul. Itu harus waspada ya. Oh, Kemudian biasanya komplikasinya bisa jadi hati-hati, ada mulai penurunan kesadaran juga bisa. Oh, Jadi bisa ke otak komplikasinya. oh sampai sebegitunya nggih Bu Dokter. Iya. Jadi demam berdarah tuh bahaya sekali ya, Dok. Betul. Ada juga yang bisa sampai ke paru-paru. Oh. Misalkan disertai dengan sesak, Aduh. demam, sesak. Nah, tidak ada batuk, dia sesak. Nah, itu Iya. harus waspada. Oh, Masya Bisa Allah. juga misalkan dia perutnya nyeri sekali. Iya. Kemudian apalagi disertai dengan perutnya jadi tambah besar. Nah, itu juga harus Segera, hati-hati. iya. Jangan-jangan itu adalah memang komplikasinya demam berdarah. Ciri-cirinya sebetulnya banyak nih Dok, jadi mboten terlalu spesifik Iya, betul. ini. Oh, ini demam berdarah. Iya. Ternyata untuk mengetahuinya berarti melalui laborat itu tadi Laboratorium, ya Bu betul. Dokter. Harus dipastikan dengan laboratorium. Oke, baik. Kalau penanganan awalnya itu tadi berarti dibawa ke fasilitas. Oh, minum obat dulu ya, Iya. Ibu. Iya, minum obat dulu. Kalau misalnya masih demam dan demamnya belum segera turun, baru dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Betul. Iya. Ibu, kalau misalnya sudah pernah terkena demam berdarah, misalnya di bulan Januari kena demam berdarah, lalu di bulan Maret misalnya, apakah masih bisa terinfeksi lagi ya Bu Dokter? Oke. Jadi demam berdarah itu bukan penyakit yang bisa menyebabkan kekebalan. Nah, iya. Jadi kalau sudah Tercipta pernah imun, kena, ya, iya, betul. dia tetap bisa kena lagi. Oh, Kalau gitu. misalkan digigit nyamuk demam berdarah lagi. Iya. Jadi dia tidak menciptakan imun, tidak kebal. Jadi Oh. ya tetap harus waspada walaupun sudah pernah kena. Iya, masih harus bisa tetap kena. hati-hati. Bahkan pernah ada literatur itu menyatakan ketika kamu terkena infeksi demam berdarah berulang, Iya. nah yang kedua dan seterusnya itu bisa jauh lebih berat. Oh, malah seperti itu ya, Iya, Dok ya. betul. Bukannya kalau misalnya punya imun itu dia Iya. lebih ini ya, Dok, lebih kebal gitu. Kalau demam berdarah beda. Harus hati-hati. Aduh, Masya Allah, bener ini Bu Dokter. Jadi kalau misalnya sudah pernah kena sakit demam berdarah juga masih bisa terserang kembali Betul nih, Dok. sekali. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa bisa berdampak lebih Iya. serius lagi nih, Iya, Dok, berarti. betul. Oh, begitu. Kalau misalnya anak-anak terserang demam berdarah ya, Dokter. Nah, itu biasanya makanan apa yang boleh diberikan? Kadang kalau misalnya anak-anak kita terserang demam berdarah nih, Dokter. Nah, itu biasanya kita kasih jus jambu itu. Cuma kadang kalau misalnya perutnya enggak enak gitu, itu gimana Dokter? Oke. Seperti itu. Jadi sebetulnya memang ada beberapa obat atau suplemen yang dinyatakan katanya bisa membantu meningkatkan trombosit. Iya. Tetapi sebetulnya banyak yang salah kaprah. Oh, itu ya, Dok? Iya, jadi banyak di masyarakat beredar itu katanya jus jambu merah. Iya, Nah, akhirnya Dok. banyak beli jus jambu Yang kemasan itu, dia betul. Padahal Dok. sebetulnya yang betul itu adalah bukan jus buah jambunya. Oh. Yang bisa membantu meningkatkan trombosit itu adalah daunnya.
Oh, malah. daun jambu merahnya. Nah, ini ilmu yang dibagi Bu Dokter Amelia ya. Betul, adalah itu. Jadi Ah, ekstrak iya, daun betul. jambu merah. Betul. Itu yang paling betul. Nah, itu soalnya kalau misalnya sakit itu ya Bu Dok, kebanyakan itu rata-rata beli jus jambu Iya, kan ya, terus betul. karena rasanya asam kadang di Iya, perut. bisa semakin mual muntah. Iya, betul. Oh, begitu nggih. Iya, jadi begitu. Dan kalau untuk makanan spesifik, Iya. itu sebetulnya sih tidak ada. Oh. Jadi semua makanan apapun boleh dimakan. Boleh. Harapannya adalah dengan kalau pasien itu makan banyak, Iya. nah, bisa membantu menyerang virusnya Meningkatkan itu, imun juga nggih, Ibu. virusnya. Oh, Jadi iya, betul, bisa betul. kalah dan bisa cepat sembuh. Oh, Jadi makan apa saja boleh. pantangan tidak ada ya Bu Dokter ya. Yang penting mau dan Iya, ini enggak betul. di perutnya enggak menolak nggih Bu Dokter. Oke, nah ini ilmu buat kita ibu-ibu. Biasanya kan kita kalau misalnya anak-anak misalnya terserang demam berdarah itu, ayo segera beli jus jambu yang banyak Iya. gitu. Akhirnya anaknya minum dan perutnya sakit Dok biasanya. Aduh, enggak enak gitu. Nah, Ibu kalau misalnya dari banyaknya kasus demam berdarah yang pada anak terutama di musim hujan seperti ini ya Ibu, untuk mencegah demam berdarah sendiri itu seperti apa Ibu Dokter? Oke, jadi kalau untuk demam berdarah ini kan memang dia itu tergantung dari lingkungan sebetulnya. Iya. Jadi kenapa? Karena hidupnya si nyamuk ini Iya. sukanya adalah memang di lingkungan-lingkungan yang banyak genangan air. Nggih. Nah itu Terutama yang di musim harus- penghujan seperti iya, ini nggih, Ibu. Makanya kenapa banyak di musim penghujan ini karena banyak genangan air di situ. Iya. Jadi ketika di lingkungannya memang banyak genangan air, Iya. banyak tempat yang memungkinkan jadi tempat hidupnya dia, Iya. nah, pasti akan banyak kasus di situ. Oh. Nah, jadi yang utama adalah ya harus pencegahannya menjaga lingkungan. Iya. Nah, mungkin semuanya sudah pada tahu ya, kalau zaman dulu 3M. 3M, Nah, iya. apa yang harus kita lakukan 3M? Memberantas, menutup itu ya Ibu. Itu yang dulu, yang lama. Oh, gitu. Sekarang Kemenkes meluncurkan yang baru. Apa itu, Namanya Ibu? 3M Plus. Oh, ada plusnya ya Ibu Plusnya. Dokter. Iya. Jadi kalau dulu itu adalah menguras, Iya, menguras menutup dan kemudian merecycle Ibu. Iya, Iya, kalau sekarang itu, barang-barang. kalau dulu mengubur. Oh iya, Nah, betul mengubur. ya. Iya betul, Kalau mengubur dulu barang-barang. mengubur. Sekarang Iya. yang ketiga sudah tidak boleh mengubur, Oh, tetapi adalah itu tadi merecycle. Oh, berarti yang ulang. plus ini ya Ibu ya, yang Ya, sekarang itu itu. yang 3M-nya dulu. Iya. Yang plusnya, Iya. nah ini tambahannya adalah boleh diupayakan bagaimana caranya agar nyamuk ini dia tidak mau mendekat ke kita. Oh, ada Nah, caranya ya Ibu ya. Nah, Yaitu ini. disarankan menanam tanaman yang memang bisa menolak nyamuk. Oh, nah, begitu. contohnya misalkan serai. Nah, Nah, itu ini daun ilmu serai. Nah, ilmu itu. baru ya Bu Dokter Kemudian ya. juga lavender ya Ibu. Nah, iya itu. Itu. Oh. Kemudian yang terakhir adalah disarankan dengan obat nyamuk, tapi Iya. obat nyamuk yang oles. Oh, yang lotion itu ya Bu Dokter ya. Jadi mengoles obat nyamuk. Oh, sekarang kan juga banyak tersedia yang spray itu kan Bu Dokter ya. Nah, ini yang harus hati-hati ya, Iya. mama-mama di sana. Ya, Jadi kalau obat nyamuk disarankan, tetapi tidak boleh yang spray, Oh. kemudian elektrik, Iya. kemudian apalagi yang bakar. Oh iya, Jadi, betul. disarankan yang oles. Oh, yang oles, yang lotion ya Ibu. Oh, gitu. Kan sekarang sudah banyak ya mereknya untuk Iya, anak-anak nggih, kan. betul-betul. Nah, Sudah banyak sekali. Jadinya ini ilmu juga nggih buat kita semua ibu-ibu. Jadi kadang kan kita nyari praktisnya. Oh, ada spray, kita beli aja spray kan tinggal semprot-semprot ya Bu Dokter. Nah ini ternyata lebih efektif yang lotion. disarankan yang lotion. Betul. Baik kalau gitu. Ibu, sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini, barangkali ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada ibu-ibu, terutama kepada sahabat Ruang Wanita, bagaimana menyikapi anak yang demam, Ibu, terutama saat demam berdarah menyerang. Silahkan Ibu. Oke, ya jadi yang pasti untuk mama-mama di sana ya, jangan panik kalau anak muncul demam. Jangan bahkan jangan buru-buru panas itu diturunkan. Kenapa? Karena itu adalah sebetulnya membantu anak untuk melawan virusnya atau bakterinya. Oh, Jadi
Jadi beri ruang anak untuk bisa menetralisir demamnya sendiri. Contohnya misalkan dikompres. Ketika dengan kompres dan minum air yang cukup ternyata belum bisa menurunkan demamnya, disarankan adalah untuk minum obat itu tadi. Nah, ketika sudah minum obat tetapi kok tetap tidak turun misalkan atau naiknya cepat, nah baru jenengan boleh langsung cari pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat. Begitu. Gitu. Oke. Berarti mulainya dari self imun dulu nggih Bu Dokter. Ya. Jadi kalau misalnya menempelkan yang kayak obat pereda panas itu Bu Dok, yang biasanya anak kecil-kecil itu bisa menurunkan demam mboten, Dok? Jadi kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang betul kalau mengompres anak itu harusnya tidak pakai yang patch itu ya. Ditaruh di dahi juga ya, betul, Ibu. simple ya. Tapi itu sebetulnya tidak disarankan. Gitu ya, Ibu ya. Yang betul adalah harusnya pakai kompres air hangat. Jadi air kenapa hangat? kok air hangat beda dengan orang gede? Kalau anak kecil disarankan pakainya air hangat. Karena kalau kita pakai air dingin, dia nanti betul turun, tapi tidak lama dia akan naiknya lebih cepat lagi. tinggi. Begitu. Jadi ya, Ibu. disarankan pakainya air hangat dan bukan hanya di kepala, kepala sini, tetapi Ibu. di lipatan tubuh. Jadi di lipatan. misalkan ketiak, leher, selangkangan. Itu yang betul. Itu menurunkan ini ya, Ibu, panas itu. Biasanya kan ibu-ibu itu ini ya, Bu, di dahi gitu aja ditempel, simple gitu ya. Padahal yang lebih menurunkan itu di lipatan-lipatan itu tadi nggih, Ibu. Nah, ini kan ilmu yang kita juga baru tahu nggih, sahabat Ruang Wanita, kalau misalnya mengompres anak yang demam itu jangan memilih di tempat-tempat seperti dahi pada umumnya. Ternyata di lipatan-lipatan itu tadi. Baik, Ibu, terima kasih banyak ilmunya. Maaf ya, satu lagi. Apa lagi, Ibu, yang untuk mau disampaikan? pencegahan ya. Jadi selain silakan, lingkungan, Ibu. ini baru. Jadi disarankan sekarang kalau mau terhindar dari demam berdarah, boleh dilakukan vaksin atau imunisasi demam berdarah. Ada ya, Ibu, sekarang? Ada dong. Ada ya? Ada. Kita baru tahu soalnya ya, Ibu ya. Jadi tapi memang untuk vaksin ini tidak langsung diberikan pada usia sejak bayi ya, beda dengan imunisasi dasar lengkap lainnya yang memang harus sejak bayi harus diberikan. Kalau demam berdarah ini vaksinnya baru boleh diberikan pada anak yang di atas usia 6 tahun. Ada syaratnya juga nggih, Ibu nggih. Itu boleh diberikan minimal usia 6 tahun dan nanti diberikan biasanya 2 kali saja. Jadi insya Allah setelah diberikan 2 kali lengkap, dia bisa terhindar dari yang namanya demam berdarah. Berarti sekarang sudah ada pencegahannya nggih, Ibu, selain cara-cara yang tadi disebutkan Ibu Dokter itu tadi seperti 3M+ itu tadi. Kita juga bisa membekali dengan vaksin demam berdarah. Nah, untuk mendapatkan vaksinnya ini di mana, Ibu? Iya, karena vaksin tersebut masih belum termasuk imunisasi dasar lengkap dari pemerintah. Jadi biasanya memang agak susah mencarinya. Tapi insya Allah di rumah sakit yang memang menyediakan jasa vaksinasi, insya Allah ada tersedia. Dan di Mojokerto ini saya rasa sudah cukup banyak sih ya yang menyediakan. Jadi tidak usah khawatir. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak ilmunya yang sudah di-share ke kita. Kita jadi lebih Ibu, ilmu yang Ibu berikan ke kita itu kita jadi lebih bisa aware dan lebih peduli bagaimana menghadapi ketika anak sakit, terutama saat demam menyerang ya, Ibu. Kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan dan cara-cara untuk mencegah dari demam berdarah itu sendiri. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Dokter Amelia untuk ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita, dan semoga diberi kesehatan selalu untuk Ibu dan juga keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhirnya sampailah kita di penghujung acara, dan sebelum saya berpamitan ada sedikit pantun yang ingin saya sampaikan. Ini nggak ada yang menjawab cakep ya, karena ini acaranya hanya gitu berdua ya, Ibu. Jadi ada sedikit pantun. Tambahkan gula dalam secangkir kopi, sahabat Ruang Wanita selalu di hati.
Makan nasi kapsah dicampur nagasari, dan saya Hani Yurdiansah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya.